Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliani SPD, guru Bahasa Indonesia di SMA Islam Islahul Ummah, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 4 di LPTK Universitas Tadulako. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, akan melaksanakan praktik mengajar uji kinerja di kelas 10 SMA Islam Islahul Ummah dengan materi teks cerita rakyat atau hikayat. Berikut videonya. Terima kasih, mohon masukan dan saran untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baiklah. Mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam suasana yang berbahagia, gembira dan ceria. Baiklah anak-anak sekalian, untuk menambah berkah pertemuan kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas terlebih dahulu untuk kita sama-sama berdoa. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya ketua kelas, ada yang tidak hadir temanmu hari ini? Siapa yang tidak hadir? Siapa? Alpian dan Elsa. 2 orang ya? Ya, baik. Jadi kita doakan kepada teman kalian yang sakit, mudah-mudahan segera sehat ya. Ya, baik anak-anakku sekalian. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerita rakyat atau hikayat. Ya. Namun sebelumnya kita mengingat kembali materi yang sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa? Materi apa? Iya, materi teks anekdot. Ada yang bisa atau siapa yang bisa jawab apa pengertian dari teks anekdot? Coba Dwi. Ya. Ya, tuh ya. Kemudian teks anekdot itu memiliki struktur. Coba angkat tangan siapa yang bisa jawab? Ada yang masih ingat? Ya, coba nompak. Ya, ada berapa jumlahnya? 5. Yang pertama adalah abstraksi, kemudian kedua orientasi, 3
Yang ketiga? Kritis. Kemudian keempat? Reaksi. Dan yang terakhir? Ya, koda ya. Ya, baik. Jadi cukup para sekalian ya, itu materi kita yang sebelumnya tentang teks anekdot. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang teks cerita rakyat atau hikayat ya. Teks cerita rakyat atau hikayat. Sebelum Pak Guru lebih jauh menjelaskan atau kita sama-sama diskusi nanti, siapa yang pernah membaca hikayat? Angkat tangan, siapa? 1, 2, 3. 3 orang yang pernah membaca ya. Coba kamu Dwi, apa hikayat apa yang pernah kamu baca? Hikayat Amak Kakong, Ina Kakong. Coba kamu ceritakan sedikit seperti apa cerita dari hikayat atau Amak Kakong, Ina Kakong itu? Oh iya. Ya, kalian dengar semua? Ya, kemudian coba Padilla, hikayat apa yang pernah kamu baca? Suaranya yang keras. Roro Kidul. Apa? Coba kamu ceritakan sedikit seperti apa cerita dari Nyi Roro Kidul? Tentang seorang putri yang diasingkan dari istana. Ya, siapa lagi tadi yang angkat tangan? Nana Safira. Coba Nana Safira. Apa? Hikayat apa kamu pernah baca? Putri Mandalika. Coba kamu ceritakan sedikit terkait dengan cerita dari Putri Mandalika. Itu ya. Ya, jadi ada 3 teman kalian. Ya, kita lihat, perhatikan semua. Ada 3 teman kalian tadi yang sudah membaca cerita rakyat. Ya. Dan 3 dari ketiga tadi, ada 2 ternyata yang berada dari daerah kita, yaitu dari Pulau Lombok. Tadi itu dari mana? Dwi? Mak Kakong, Enak Kakong ya. Berarti itu asli Lombok Utara. Kakong itu berada di daerah Lombok Utara. Kemudian yang kedua tadi Putri Mandalika. Itu yang pernah dibaca oleh saudari kalian yaitu Nana. Itu menceritakan tadi tentang kehidupan seorang putri. Kemudian dia dicintai oleh 3 pangeran. Nah itu ya, itu diceritakan oleh Nana tadi. Itu ternyata dari daerah kita yaitu Pulau Lombok. Khususnya di Pulau Lombok yaitu Lombok Tengah. Itu ya. Kemudian teman kalian di belakang tadi itu cerita rakyat atau hikayat Nyi Roro Kidul. Nah itu di mana itu? Nah itu di Pulau Jawa. Berarti ada 3 yang sudah dibaca tadi oleh teman kalian. 2 dari asal daerah kita yaitu Pulau Lombok, 1 dari Pulau Jawa. Nah jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman kalian sudah ada yang pernah baca. Nah baik. Jadi selanjutnya sekarang coba kita lihat. Pada materi teks cerita rakyat ini, ya silakan kalian perhatikan di depan, lihat slide. Ya. Kita akan mempelajari yang pertama yaitu kompetisi dasar kita mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulisan.
Ya. Kemudian kedua, menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Tuh ya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita. Nah, silakan diperhatikan semua. Tujuan pembelajaran kita, silakan dibaca dulu semuanya. Suaranya yang keras. Ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menentukan pokok-pokok isi cerita rakyat atau hikayat dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Kedua, mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat atau hikayat dengan benar dan percaya diri. Kemudian yang terakhir, kalian akan mendeskripsikan nilai-nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai moral dalam cerita rakyat atau hikayat dengan tepat, tanggung jawab, dan percaya diri. Jadi ada 3 yang harus kalian kuasai pada pertemuan kita pada hari ini. Ya, baik. Sekarang silakan kalian lihat materi ajar yang ada di buku kalian. Saya minta salah seorang membaca hikayat, contoh hikayat yang ada di slide. Saya minta silakan Lira. Ya, sudah ya. Jadi sudah dilihat semua. Jadi perhatikan di depan. Di depan ini di slide itu adalah contoh dari sebuah hikayat, yaitu judul Hikayat Raja Donan. Nah, pada materi ini di Hikayat Raja Donan kita akan pertama adalah menentukan pokok-pokok isi cerita dari Hikayat Raja Donan. Kemudian yang kedua, kita akan identifikasi karakteristik cerita hikayat dengan benar dan percaya diri. Kemudian yang terakhir, kita akan mendeskripsikan nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai moral dalam cerita atau hikayat dengan tepat, tanggung jawab, dan percaya diri. Jadi itu yang kita akan lakukan untuk teks cerita rakyat yang berjudul Hikayat Raja Donan. Ya, dalam hikayat tentu memiliki makna, memiliki pengertian. Kemudian di samping itu ada ciri-ciri dan jenis-jenis dari hikayat. Jadi sekarang kita akan melihat pengertian dari cerita rakyat. Kita lihat. Ya. Coba saya minta salah satu, apa itu pengertian dari hikayat? Ya. Mizla, pengertian hikayat. Ya. Betul? Ya, jadi coba kalian lihat di depan. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga, istana, atau kaum bangsawan. Nah, jadi itu ya. Kemudian orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mujizat tokoh utamanya. Jadi itu yang disebut atau definisi dari hikayat. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, coba kalian lihat LKPD. Di LKPD itu, kalian akan melihat, akan mencari struktur, ya, di sana.
kalian akan melihat jenis-jenis hikayat apa. Kemudian selanjutnya di sana ada unsur dari hikayat. Itu coba kalian lihat di LKPD kalian masing-masing. Silakan itu dikerjakan secara kelompok. Selanjutnya, nanti di masing-masing kelompok itu kita akan diskusikan kaitannya dengan apa yang menjadi pertanyaan di LKPD itu. Coba kalian buka LKPD kalian semua. Ya. Lihat semua LKPD-nya. Nanti di LKPD itu kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di LKPD terkait dengan materi tentang hikayat, yaitu tadi hikayat tentang Raja Donan. Silakan dimulai. Silakan masing-masing kelompok, ada ketua kelompok untuk mengerjakan, untuk mengarahkan teman-temannya mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Ya, di LKPD itu kalian akan mencari secara berkelompok ya, karakteristik teks cerita rakyat yang judulnya tadi. Silakan dilihat. Nah, silakan dikerjakan. Pak Guru akan berikan waktu 10 menit. Apabila ada yang kesulitan, silakan kalian tanyakan sama Pak Guru. Ya, sudah. Ya, coba perhatian semua. Perhatikan semua sekarang. Ya, nanti di masing-masing kelompok itu kalian akan ketua kelompok akan ke depan membacakan hasil dari LKPD terkait dengan apa yang kalian dapatkan dari soal-soal yang di LKPD tersebut. Silakan kembali ke layar di depan, perhatikan semua, lihat di depan. Tadi sudah teman kalian menjelaskan atau menyebutkan pengertian dari hikayat. Coba diulangi, Mizla Fauzia. Pengertian dari hikayat. Ya. Jadi itu ya, karya yang berbentuk prosa yang menceritakan tentang kehidupan masa lampau ya, bangsawan maupun sebuah kerajaan. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di dalam hikayat itu memiliki ciri-ciri ya, memiliki ciri-ciri. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari hikayat? Coba saya minta Dende. Mana Dende? Ya, Dende. Silakan kamu sebutkan ciri-ciri dari hikayat. Jadi ada anonim, istana sentris, bersifat statis, bersifat komunal, menggunakan bahasa klise, bersifat tradisional, kemudian bersifat didaktis, menceritakan kisah universal manusia, kemudian terdapat kemustahilan di dalam cerita, selanjutnya menceritakan kesaktian seorang tokoh. Jadi itu ciri-ciri dari apa? Nah, dari hikayat. Sudah jelas ya? Kemudian selanjutnya, tadi ciri-ciri, kemudian jenis hikayat. Coba sebutkan berapa jenis hikayat? 2. Yang pertama, Mbak Dwi. Ya, itu ya.
Kemudian coba jenis hikayat yang berdasarkan historisnya itu dibagi berapa? Hayati, coba sebutkan Hayati. Nah, terus? Ya, coba Jainuddin berdasarkan jenisnya. Ya, tadi itu ya. Jadi ada dua jenis hikayat, itu berdasarkan historis dan berdasarkan jenisnya. Berdasarkan historisnya, hikayat itu yang pertama hikayat berunsur Hindu. Nah, contohnya yaitu hikayat Pandawa 5 dan hikayat Sri Rama. Nah, jadi itu ya, hikayat yang tentang historis Hindu. Kemudian yang kedua itu hikayat berunsur Hindu Islam. Itu contohnya di sini, coba lihat di buku kalian. Itu ada yang pertama adalah unsur hikayat Jaya Lengkara, hikayat si miskin dan hikayat Inder Praputra. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu hikayat berunsur Islam. Contohnya hikayat 1001 Malam dan hikayat Kamar Al-Zaman. Nah, jadi seperti itu ya. Jelas anak sekalian? Kemudian yang selanjutnya, hikayat berdasarkan jenis isinya. Hikayat itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama tadi coba semuanya, jenis rekaan. Kemudian kedua, jenis sejarah. Kemudian ketiga, ya, jadi seperti itu ya. Nah, ada hikayat Malim Dewa, itu jenis rekaan. Kemudian jenis sejarah, itu hikayat Hang Tuah. Kemudian selanjutnya yang ketiga jenis biografi, yaitu hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Nah, jadi ada semua di slide, silakan kalian lihat di depan. Kemudian selanjutnya ada berapa nilai yang terkandung dalam hikayat? 6. Yang pertama religi, kemudian nilai moral, ketiga, kemudian keempat, selanjutnya yang kelima, dan yang terakhir yaitu, nah jadi seperti itu ya, ada 6 nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Nah, di LKPD kalian nanti juga kalian akan diminta mencari nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat tentang Raja Donan tadi, ya. Kemudian selanjutnya, sama seperti karya sastra lainnya, bahwa hikayat memiliki unsur pembentuk. Ada berapa unsur pembentuk hikayat? 2. Yang pertama intrinsik, kemudian yang kedua ekstrinsik, ya. Jadi apa itu unsur intrinsik? Apa itu unsur ekstrinsiknya? Jadi unsur intrinsik hikayat itu adalah pembentuk pembentuk in dari dalam, ya. Jadi pembentuk hikayat itu dari dalam. Dari mana? Dari dalam. Nah, ingat. Ada berapa unsur intrinsik? Siapa bisa? Coba sebutkan. Habibi, coba sebutkan. Ya. Jadi ada 6 unsur intrinsik dalam hikayat atau teks cerita rakyat. Coba sama-sama. Yang pertama tema, kemudian kedua, ketiga alur, 4, kelima,
Kemudian yang terakhir, kedua tadi ada ekstrinsik. Coba siapa bisa sebutkan unsur ekstrinsik? Katakan. Coba Nana Safira. Iya. Jadi ada 4 unsur ekstrinsik atau unsur pembentuk hikayat dari luar. Yang pertama adalah sama-sama. Yang pertama religi atau agama. Kemudian yang kedua adat istiadat. Kemudian yang ketiga, kemudian yang terakhir, iya, jadi ada 4. Ada religi atau agama, kemudian adat istiadat, latar belakang sosial budaya, kemudian silsilah atau garis keturunan. Jadi ini ada 4 menjadi unsur ekstrinsik dari hikayat. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Jelas ya? Iya, baik. Nah, jadi di dalam hikayat tentu cerita itu, yang namanya cerita otomatis dia akan panjang, ya? Panjang. Untuk itu perlu ada sinopsis, ya. Coba kalian lihat di depan. Ringkas disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik dan ekstrinsik yang sudah kalian sebutkan tadi, ya. Kemudian untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Nah, sinopsis atau ringkasan hikayat dapat disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, coba kamu lihat pertama. Coba sama-sama baca dulu. Ya. Jadi untuk menentukan hikayat, untuk menentukan pokok-pokok hikayat itu, kita harus membuat ringkasan terlebih dahulu. Kemudian di dalam menyusun ringkasan ada 5 langkah. Ada berapa? 5 langkah. Yang pertama tadi kalian sudah sebut, pertama membaca keseluruhan hikayat dengan seksama. Kemudian kedua, kita akan mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan penting. Ya. Kemudian yang ketiga, menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama yang telah dicatat pada langkah kedua. Kemudian gunakan kalimat padat, efektif, dan menarik untuk merangkai jalannya cerita. Kemudian yang keempat, dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Kemudian yang terakhir pada pertemuan ini, yaitu hikayat itu menggunakan kata-kata arkais, yaitu berhubungan dengan masa lalu, ya, berciri kuno tua seperti Sahdan, Hatta, Alkisah, bermula, itu biasanya begitu kan? Kalian membaca sebuah hikayat diceritakan sebuah pada zaman dahulu, seperti itu kan? Nah, jadi itu adalah ciri-ciri dari bahasa atau gaya bahasa dalam hikayat, yaitu arkais. Dikisahkan dalam sebuah Alkisah, pada zaman dahulu ada seorang anak yang pergi merantau. Nah, balik kembalinya dia tidak mengakui orang tuanya. Itu kisah siapa? Malin Kundang. Kemudian pada zaman dahulu di Pulau Lombok, tepatnya di Lombok Tengah, ada seorang putri yang bernama Putri Mandalika yang dicintai oleh 3 pangeran. Akan tetapi si Putri Mandalika tidak bisa menentukan salah satu dari ketiga pangeran itu. Karena dari ketiga pangeran itu memiliki kelebihan masing-masing. Sehingga apa yang terjadi, supaya dia tidak menyakiti salah satu dari seseorang,
pangeran itu, maka dia mengambil keputusan untuk menerjunkan dirinya ke laut sehingga berubah menjadi cacing laut, atau bahasa Lombok disebut dengan nyale. Nah, jadi seperti itu ya, itu bahasa arkaisnya. Sehingga pada sekarang ini mungkin kalian pernah ke sirkuit, kalian akan lihat nanti ada patung Putri Mandalika, kemudian di depannya, kemudian di belakangnya itu ada 3 orang pangeran yang mengejarnya ketika Putri Mandalika mau terjun ke laut. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, dan sekarang sangat luar biasa di tempat itu, di cerita hikayat yang diceritakan oleh teman kalian Nana Safira tadi, bahwa di sana dunia sudah berbondong-bondong datang ke sana. Kenapa? Karena di sebelah itu dibangun sebuah sirkuit tingkat internasional ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sebelah sirkuit itulah tempat patung dari Putri Mandalika tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi banyak sekali hikayat-hikayat yang ada di daerah kita. Tadi teman kamu menyebutkan itu ada Amak Kakong, Inak Kakong, itu di desa kita. Ya. Kemudian yang kedua tadi teman kamu Nana Sapira itu ada Putri Mandalika. Ya, seperti yang kita ceritakan tadi. Kemudian yang ketiga tadi teman kamu Padilatul Ma'wa menceritakan tentang Nyi Roro Kidul, itu di Pulau Jawa. Dan masih banyak lagi hikayat-hikayat di daerah kita masing-masing. Nah, jadi seperti itu ya anak sekalian. Ya, baiklah anak sekalian, pertemuan kita sudah hampir akhir ini pembahasan terakhir. Akan tetapi sebelum kita menutup, masing-masing ketua kelompok untuk ke depan mempresentasikan hasil dari analisis kalian terkait dengan hikayat Raja Donan. Akan tetapi coba kita kembali simpulkan materi kita pada hari ini, yaitu pengertian dari hikayat. Apa pengertian dari hikayat? Coba sama-sama. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra ya, jadi itu ya. Kemudian ciri-ciri cerita rakyat itu antara lain kerajaan. Kemudian kedua, ceritanya selalu ya, ceritanya berakhir dengan kebahagiaan. Kemudian penggunaannya menggunakan bahasa penggunaan bahasa Melayu yang sulit dipahami. Kemudian dalam cerita itu memulai kisahnya dengan kata-kata ya, ada bermula, Alkian, Sahdan, Alkisah, Hatta, tersebutlah ya. Kemudian dalam menyusun hikayat ada unsurnya. Ada berapa unsur? Ada 2. Yang pertama intrinsik dan ekstrinsik. Ada berapa unsur intrinsiknya? 6. Yang pertama tema, kedua alur, 3 latar setting, kelima tokoh, kemudian yang terakhir sudut pandang. Kemudian yang unsur ekstrinsik ada berapa? 4. Yang pertama ya, religi atau agama. Ya, jadi itu ada 4 unsur ekstrinsik. Kemudian dalam hikayat itu memiliki langkah-langkah dalam menyampaikan isi hikayat. Berapa itu? Ada berapa?
4. Yang pertama, ya, membaca hikayat dengan kedua. Nah, kemudian ketiga. Dan terakhir, ya, jadi itu. Kemudian yang terakhir yaitu tentang penggunaan majas. Ada berapa penggunaan majasnya dalam hikayat? 4. Yang pertama, ya, kedua, sindiran, 3, dan terakhir, iya, baik. Jadi itu anak sekalian ya. Jadi itu materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya silakan kelompok 1. Ini siapa ketuanya? Silakan ke depan untuk mempresentasikan dari hasil kalian. Silakan ke depan. Suaranya yang keras ya, biar didengar sama teman-teman kamu. Ya, sudah ya. Ya, baiklah, jadi anak sekalian. Selanjutnya, silakan kalian kumpulkan LKPD yang sudah dikerjakan. Masing-masing ketua untuk mengumpulkan LKPD yang sudah dikerjakan. Ya, baik anak-anak sekalian. Jadi LKPD sudah dikerjakan. Jadi pada pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang buku fiksi dan non fiksi ya. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu menjadi ilmu yang barokah untuk kita. Kemudian pada pertemuan selanjutnya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, tetap sehat jasmani dan rohani hingga kita bisa bertemu kembali. Akhirnya saya tutup, dan mari kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silakan itu.